Banyak orang setelah memasuki usia senja justru semakin hemat, bahkan berlebihan. Padahal, hidup ini hanya sekali. Setelah usia 60 tahun, seharusnya kita lebih banyak menikmati, bukan terus menahan diri. Mengapa begitu? Ikuti sampai akhir, karena mungkin inilah nasihat yang Anda butuhkan untuk menjalani masa tua dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat lansia dimanapun berada, yang menonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, hingga luar negeri, terima kasih sudah hadir. Semoga sahabat semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sejak muda, kita terbiasa hidup dengan pola pikir menabung dan berhemat. Orang tua kita selalu menasihati, jangan boros, sisihkan untuk masa depan. Nasihat itu benar, bahkan menjadi kunci mengapa banyak orang bisa bertahan hidup, menyekolahkan anak, membangun rumah, dan mencapai banyak hal. Hemat memang penting, tapi ada satu hal yang sering kita lupakan, masa depan itu ada batasnya. Dan ketika usia sudah melewati 60 tahun, masa depan itu sebenarnya sudah berada di tangan kita. Coba bayangkan, puluhan tahun bekerja, menahan keinginan, bahkan rela tidak menikmati banyak hal hanya demi satu tujuan, punya tabungan untuk hari tua. Tapi ironisnya, ketika hari tua itu datang, banyak orang justru masih terjebak dalam pola pikir lama. Mereka tetap menahan diri, tetap takut menggunakan uang, tetap berpikir harus menyimpan seolah-olah masih ada hari esok yang panjang. Padahal, kenyataannya usia senja bukanlah waktu yang bisa dijanjikan lama. Hidup setelah 60 tahun adalah bonus. Banyak orang seusia kita mungkin sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan. Jika kita masih diberi kesempatan, itu adalah anugerah besar. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Mereka lebih sibuk menahan diri, menghemat berlebihan, hingga lupa satu hal penting, hidup untuk diri sendiri. Mengapa tidak perlu terlalu hemat lagi setelah 60 tahun? Karena apa yang kita kumpulkan bukan untuk terus ditahan, melainkan untuk dinikmati. Anak-anak sudah besar, mereka punya jalan rezekinya sendiri. Kita tidak harus lagi menanggung beban besar seperti dulu. Justru inilah waktunya menikmati hasil jerih payah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seringkali kita dengar cerita, ada orang tua yang menahan diri seumur hidup, tidak pernah membeli makanan enak, tidak pernah jalan-jalan, bahkan enggan berobat karena takut uangnya habis. Lalu ketika sakit parah datang, semua tabungan habis juga, tapi sudah terlambat untuk merasakan bahagia. Bukankah itu menyedihkan? Jangan biarkan diri kita mengulang kesalahan yang sama. Uang memang penting, tapi kebahagiaan lebih penting. Usia 60 tahun ke atas bukan lagi waktunya untuk terus mengumpulkan, melainkan waktunya menikmati dan bersyukur. Bukan berarti kita harus boros atau menghambur-hamburkan, tetapi gunakanlah dengan bijak untuk hal-hal yang bisa membuat hati tenang dan bahagia. Mungkin sederhana, membeli baju baru, makan di restoran yang sudah lama diidamkan, atau sekadar duduk santai di kafe sambil menikmati kopi hangat. Hal-hal kecil seperti itu bisa membawa kebahagiaan luar biasa, karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukanlah banyaknya tabungan, melainkan rasa damai bahwa hidup kita benar-benar sudah kita nikmati. Ingatlah, uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa kembali. Setelah usia 60 tahun, jangan terlalu hemat lagi. Mulailah hidup untuk diri sendiri, agar tidak menyesal di kemudian hari. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ada yang bekerja dari pagi hingga larut malam, ada yang merantau jauh dari keluarga, ada pula yang rela menahan keinginan demi bisa menyekolahkan anak-anaknya. Semua perjuangan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang panjang, dan hasilnya kini sudah terlihat. Anak-anak tumbuh besar, sebagian sudah mandiri, ada yang sukses dengan pekerjaannya, bahkan ada yang kini bisa membantu orang tua mereka. Semua itu adalah buah dari kerja keras kita di masa lalu. Namun, seringkali setelah sampai pada masa pensiun atau melewati usia 60 tahun, banyak orang justru lupa menikmati hasil dari jerih payah tersebut. Mereka tetap menahan diri, seolah-olah hidup ini hanya untuk menabung dan menabung lagi. Padahal, untuk apa semua perjuangan itu jika akhirnya tidak pernah kita rasakan kebahagiaannya?
Menikmati hasil jerih payah bukan berarti hidup bermewah-mewahan atau menghambur-hamburkan harta. Menikmati artinya menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak, sesuai kebutuhan, dan yang terpenting, membuat hati tenang dan bahagia. Misalnya, jika dulu kita selalu menunda liburan karena harus bekerja, kini tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk bepergian ke tempat yang kita sukai. Tidak perlu jauh atau mahal, cukup berjalan-jalan ke alam terbuka, ke pantai, atau ke kampung halaman untuk bernostalgia. Itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Selain itu, jangan ragu untuk memberikan sedikit kenyamanan pada diri sendiri. Jika tubuh terasa lelah, pergilah ke tempat pijat atau terapi kesehatan. Jika ingin tampil segar, belilah pakaian baru yang membuat percaya diri. Jika ingin makan sesuatu yang enak, jangan terus menahan diri hanya karena merasa sayang uang. Ingatlah, kebahagiaan sederhana itu adalah bentuk penghargaan pada diri kita yang telah berjuang selama puluhan tahun. Namun, semua itu tentu tetap harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai karena ingin menikmati, kita justru terjebak dalam sikap boros yang bisa mengganggu keuangan di masa senja. Bijak artinya tahu batas. Gunakanlah harta untuk kebahagiaan, tapi tetap sisakan cadangan untuk kebutuhan penting, terutama kesehatan. Dengan begitu, kita tidak hanya bahagia, tapi juga tenang karena segalanya terkendali. Hal lain yang perlu diingat adalah, kebahagiaan di masa tua tidak selalu harus datang dari hal-hal besar. Terkadang, duduk di teras rumah sambil minum teh hangat, bercengkerama dengan pasangan, bermain dengan cucu, atau sekadar menonton film kesukaan pun sudah cukup membuat hati bahagia. Nikmati setiap detik, karena momen seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah usia 60 tahun, mari kita belajar menghargai diri sendiri dengan cara menikmati hasil jerih payah. Jangan biarkan semua perjuangan hanya menjadi angka di rekening, sementara hati kita kosong. Gunakanlah harta dengan penuh syukur, karena sesungguhnya, hidup yang benar-benar kita jalani adalah saat kita bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Setelah melewati usia 60 tahun, ada satu hal yang lebih berharga dari harta, bahkan lebih penting daripada tabungan yang menumpuk di bank, yaitu kesehatan. Uang bisa dicari, harta bisa diwariskan, tapi tubuh yang sehat tidak bisa diganti dengan apapun. Inilah mengapa, di usia senja, kita tidak boleh terlalu hemat terhadap diri sendiri, terutama ketika menyangkut kesehatan. Seringkali kita mendengar cerita orang tua yang sakit tapi enggan berobat karena merasa biayanya mahal. Ada juga yang menahan diri untuk membeli vitamin atau makanan bergizi karena takut uangnya cepat habis. Padahal, menunda perawatan kesehatan justru bisa membuat penyakit semakin parah dan akhirnya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Bukankah lebih baik mencegah sejak awal, daripada mengeluarkan banyak uang saat sudah terlambat? Kesehatan di usia lanjut tidak hanya soal tubuh, tapi juga tentang pikiran dan perasaan. Banyak lansia yang merasa kesepian, mudah cemas, atau bahkan stres karena terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah di luar kendali. Untuk itu, menjaga kesehatan mental juga sangat penting. Jangan ragu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, ikut kegiatan komunitas, atau sekadar berbincang ringan dengan tetangga. Aktivitas sederhana seperti ini bisa menjaga semangat hidup tetap menyala. Selain itu, olahraga ringan adalah kunci. Tidak perlu memaksakan diri dengan aktivitas berat. Cukup jalan kaki di pagi hari, melakukan senam lansia, atau sekadar berkebun agar tubuh tetap bergerak. Ingat, tubuh yang tidak digunakan akan semakin kaku dan rentan sakit. Dengan bergerak sedikit saja setiap hari, kita bisa memperpanjang kesehatan tubuh dan pikiran. Pola makan juga tidak kalah penting. Setelah usia 60 tahun, tubuh sudah tidak sekuat dulu. Oleh karena itu, pilihlah makanan yang bergizi, seimbang, dan mudah dicerna. Kurangi makanan yang terlalu berminyak atau terlalu manis, karena bisa memperburuk kondisi kesehatan. Sebaliknya, perbanyak sayur, buah, dan air putih agar tubuh tetap segar. Dan jika ada makanan yang menjadi kesukaan, tidak ada salahnya sesekali memanjakan diri, selama tidak berlebihan. Satu hal yang sering diabaikan adalah istirahat. Banyak lansia yang sulit tidur nyenyak, padahal tidur adalah obat alami yang paling mujarab. Jika sulit tidur, cobalah untuk membuat rutinitas sederhana sebelum beristirahat, seperti minum air hangat, membaca buku, atau mendengarkan musik lembut. Tidur yang cukup akan membuat tubuh segar kembali dan pikiran lebih tenang. Pada akhirnya,
Kesehatan adalah modal utama untuk bisa menikmati hidup di usia senja. Tidak ada gunanya memiliki tabungan banyak jika tubuh lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan pelit pada diri sendiri dalam urusan kesehatan. Jika butuh obat, belilah. Jika butuh pemeriksaan rutin, lakukanlah. Itu semua bukan pemborosan, melainkan investasi agar kita bisa tetap menikmati hari-hari yang tersisa dengan bahagia. Karena sejatinya, setelah usia 60 tahun, kebahagiaan terbesar bukan lagi soal harta, melainkan ketika kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar, masih mampu tersenyum, bercengkerama dengan keluarga, dan menghirup udara segar tanpa rasa sakit yang menyiksa. Dan semua itu hanya bisa didapatkan jika kita menjaga kesehatan dengan sepenuh hati. Sejak muda, kita terbiasa menomorsatukan orang lain. Demi keluarga, kita rela bekerja keras tanpa mengenal lelah. Demi anak-anak, kita menunda keinginan pribadi. Demi orang tua, kita mengorbankan waktu dan tenaga. Hidup seolah-olah hanya untuk orang lain. Itu bukan hal yang salah, bahkan mulia. Namun setelah usia melewati 60 tahun, saatnya kita belajar sesuatu yang sering terlupakan. Kita juga berhak bahagia untuk diri sendiri. Banyak lansia yang masih merasa bersalah jika menggunakan uang atau waktu untuk dirinya. Ada rasa tidak pantas. Seakan-akan kebahagiaan hanya untuk anak-anak dan cucu. Padahal, membahagiakan diri sendiri bukanlah bentuk egois, melainkan sebuah penghargaan atas perjalanan panjang hidup yang telah kita tempuh. Setelah puluhan tahun berjuang, bukankah wajar jika kini tiba saatnya kita merasakan manisnya kehidupan? Kebahagiaan untuk diri sendiri tidak harus sesuatu yang besar. Kadang, hal-hal sederhana justru lebih bermakna. Misalnya, membeli pakaian yang membuat kita merasa lebih percaya diri, duduk di warung kopi sambil bercengkerama dengan teman lama, atau menyisihkan waktu setiap pagi untuk berjalan-jalan santai menikmati udara segar. Semua itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi hati, itu adalah vitamin kebahagiaan. Selain itu, jangan takut mencoba hal-hal baru. Banyak orang berpikir bahwa usia senja adalah masa selesai, padahal justru sebaliknya. Inilah saat terbaik untuk menjajal hal-hal yang dulu tertunda. Jika dulu sibuk bekerja hingga tidak sempat belajar memasak, melukis, atau berkebun, sekaranglah waktunya. Jika dulu hanya bisa bermimpi untuk berkunjung ke suatu tempat, sekarang cobalah wujudkan selagi masih kuat. Setiap pengalaman baru akan menambah warna dalam hidup, dan warna itu adalah kebahagiaan. Kita juga harus ingat, anak-anak sudah memiliki kehidupan masing-masing. Mereka punya keluarga, tanggung jawab, dan jalan rezeki sendiri. Jadi, jangan lagi merasa harus selalu berhemat demi mereka. Percayalah, mereka akan lebih bahagia melihat orang tuanya hidup dengan senyum dan hati yang tenang, daripada melihat orang tua yang terus berkorban hingga lupa diri sendiri. Dengan kata lain, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka juga. Terkadang, ada lansia yang masih terjebak dalam pikiran, kalau saya bahagia untuk diri sendiri, nanti orang lain bilang saya egois. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang bisa membahagiakan dirinya sendiri akan lebih mudah menebar kebahagiaan kepada orang lain. Hati yang penuh akan tumpah ke sekitar, sedangkan hati yang kosong hanya akan membawa keluh kesah. Jadi, mulailah mencintai diri sendiri. Jika ingin tertawa, tertawalah. Jika ingin menangis, menangislah. Jika ingin membeli sesuatu yang membuat hati senang, lakukanlah. Selama masih ada kesempatan, jangan tunda kebahagiaan itu, karena kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa. Di usia senja, kebahagiaan bukan lagi soal kemewahan. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa jujur pada diri sendiri. Apa yang benar-benar membuat hati tenang? Apa yang bisa membuat hari terasa lebih bermakna? Itulah yang harus kita kejar. Sebab pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak kita bisa menikmatinya. Di usia muda, mungkin kita sering berpikir bahwa rezeki hanya untuk keluarga inti, pasangan, anak, dan orang tua. Kita bekerja keras siang malam demi kebutuhan rumah tangga, demi pendidikan anak, atau demi membayar cicilan. Namun, setelah memasuki usia senja, terutama setelah melewati 60 tahun, pandangan tentang rezeki seharusnya mulai berubah. Rezeki bukan lagi sekadar angka di rekening atau harta yang menumpuk, melainkan sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan ketika dibagi dengan orang lain.
Banyak orang tua merasa khawatir jika terlalu sering berbagi. Ada rasa takut uang akan cepat habis, takut tidak cukup untuk hari tua, atau takut suatu saat akan menyusahkan anak. Kekhawatiran itu wajar, tapi kita harus ingat bahwa rezeki sejatinya datang dari Allah, bukan semata-mata dari tabungan kita. Dan berbagi adalah salah satu cara terbaik untuk membuka pintu rezeki baru. Membagi rezeki tidak harus dalam jumlah besar. Senyum tulus, perhatian kecil, atau sekadar berbagi makanan dengan tetangga pun sudah termasuk sedekah. Misalnya, ketika kita membeli kue, sisihkan sedikit untuk diberikan ke cucu atau tetangga sebelah. Atau ketika kita memasak lebih, undang teman lama untuk makan bersama. Hal-hal kecil seperti itu bisa menghadirkan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada jumlah uang yang kita keluarkan. Selain itu, berbagi juga bisa menjadi cara untuk menebarkan kasih sayang dan mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak lansia yang merasa kesepian karena anak-anak sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Dengan berbagi, kita membuka pintu silaturahmi. Kita akan lebih sering berinteraksi dengan tetangga, keluarga, atau teman sebaya, sehingga hati tidak merasa kosong. Membagi rezeki juga bisa menjadi warisan kebaikan yang akan dikenang setelah kita tiada. Bayangkan, ketika kita sudah tidak ada di dunia, orang-orang tetap mendoakan karena pernah merasakan kebaikan kita. Doa-doa itulah yang akan menjadi tabungan abadi di akhirat, jauh lebih berharga daripada tabungan materi yang akhirnya ditinggalkan. Namun, penting juga untuk berbagi dengan bijak. Jangan sampai keinginan berbagi membuat kita lupa pada kebutuhan pribadi. Ingat, kita tetap harus menjaga keseimbangan antara membahagiakan diri sendiri dan berbagi kepada orang lain. Tidak ada salahnya menyisihkan sebagian untuk sedekah rutin, entah ke masjid, panti asuhan, atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Tapi sisakan pula sebagian untuk kesehatan, kenyamanan, dan kebahagiaan diri sendiri. Ada kepuasan batin yang tidak bisa digantikan ketika kita melihat orang lain tersenyum karena uluran tangan kita. Itu adalah kebahagiaan yang murni, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan semakin kita berbagi, semakin kita merasa bahwa hidup ini penuh arti. Di usia senja, kebahagiaan bukan lagi soal apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan. Karena sejatinya, harta yang sesungguhnya bukanlah yang kita simpan, melainkan yang kita bagikan dan manfaatkan untuk kebaikan. Dengan berbagi, kita tidak hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga membuat hati kita sendiri damai. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu sampai kapan waktu akan diberikan. Setelah melewati usia 60 tahun, kita perlu menyadari bahwa setiap hari yang kita jalani adalah bonus dari Tuhan. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengisi sisa hidup dengan penuh warna, bukan dengan penyesalan. Sayangnya, banyak orang yang menua dengan perasaan hampa. Mereka terlalu sibuk menyesali masa lalu, terlalu hemat hingga tidak pernah menikmati hidup, atau terlalu cemas memikirkan masa depan yang sebenarnya sudah ada dalam genggaman Tuhan. Menutup hidup dengan penuh warna berarti menjalani hari-hari dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Setiap pagi saat membuka mata, ucapkanlah syukur karena masih diberi kesempatan untuk bernapas. Lihatlah sekeliling, pasangan, anak-anak, cucu, atau bahkan teman-teman sebaya yang masih setia menemani. Semua itu adalah warna-warni kehidupan yang tidak ternilai. Jangan sia-siakan dengan keluhan atau rasa khawatir yang berlebihan. Banyak orang lupa bahwa di usia senja, kebahagiaan sejati sering datang dari hal-hal sederhana. Duduk di beranda rumah sambil menikmati senja, mendengarkan suara azan yang menenangkan, bercengkerama dengan cucu, atau menatap wajah pasangan yang setia mendampingi sampai tua, itulah warna kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kita tidak butuh kemewahan. Yang kita butuhkan adalah hati yang damai. Selain itu, menutup hidup dengan penuh warna juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Jika ada kesalahan di masa lalu, maafkanlah. Jika ada luka yang belum sembuh, ikhlaskanlah. Tidak ada gunanya membawa beban lama ke sisa hidup yang singkat ini. Biarkan hari-hari yang tersisa diisi dengan hal-hal positif, memberi maaf, menebar kebaikan, dan menyebarkan cinta. Dengan begitu, ketika tiba saatnya berpulang, kita akan meninggalkan dunia dengan senyum, bukan penyesalan. Warna hidup juga bisa kita tambahkan dengan terus menebar manfaat. Meski usia sudah senja, bukan berarti kita tidak bisa berguna lagi.
Justru pengalaman panjang hidup adalah harta yang bisa diwariskan. Ceritakanlah kisah, nasihat, dan pelajaran hidup kepada anak-anak dan cucu. Biarkan mereka belajar dari perjalanan kita, agar mereka bisa melangkah dengan lebih bijak. Itu juga bagian dari meninggalkan jejak yang indah. Menutup hidup dengan penuh warna bukan soal berapa banyak uang yang tersisa, melainkan bagaimana kita mengisi waktu yang ada. Jangan tunggu kaya raya untuk bahagia. Bahagia itu sederhana, hati yang ikhlas, tubuh yang sehat, dan hubungan yang baik dengan orang sekitar. Selama semua itu ada, hidup kita sudah penuh warna. Jadi, setelah usia 60 tahun, berhentilah terlalu hemat hingga mengekang diri. Nikmati secukupnya, berbagi seperlunya, dan syukuri sebanyak-banyaknya. Biarkan sisa hidup ini menjadi perjalanan yang indah, penuh cerita, penuh tawa, dan penuh rasa damai. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Sahabat lansia, setelah usia 60 tahun jangan terlalu hemat lagi. Nikmati, syukuri, dan jalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, panjang umur, rezekinya lancar, dan selalu dikelilingi keluarga yang penuh cinta. Sampai jumpa di nasihat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.